Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 tugas ujian akhir semester Hukum Agraria 1. Nah, di sini tema kita adalah mengenai ketentuan larangan dan penyelesaian soal pemakaian tanah tanpa izin. Selanjutnya, kami di sini selaku dari kelompok 6 terdiri dari anggota-anggota. Yang pertama yaitu adalah Sherin Adriani dengan NIM 2020-019, saya sendiri selaku moderator Denny Nur Wahid 2020-027, Nur Aziza 2020-037, dan Berlian Kristalita 2020-042. Selanjutnya, mengenai pokok pembahasan yang akan dibahas oleh kami, yaitu meliputi yang pertama, ketentuan tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria, macam-macam bentuk tanah termasuk dengan macam-macam hak. Nah, dilanjut dengan larangan-larangan kepemilikan, siapa yang berhak, siapa yang tidak berhak memiliki tanah yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya penggunaan pemanfaatan tanah tanpa izin pemiliknya serta penyelesaiannya. Empat subtema ini akan dibahas secara komprehensif dan runtut oleh teman-teman dari kelompok 6 yang diawali dengan pembahasan mengenai ketentuan tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria, macam-macam bentuk tanah, termasuk dengan macam-macam hak yang akan dijelaskan oleh saya sendiri selaku moderator. Nah, next. Mengenai pengertian atau gambaran umum tentang apa yang akan kita bahas di kelompok 6 ini, pada dasarnya adalah hak atas tanah adalah merupakan hak yang memberikan wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang angkasa yang di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan lahan tersebut. Nah, artinya dalam tubuh, bumi, air, dan serta ruang angkasa ini dalam penggunaan tanah tidak ada batasannya. Artinya tanah bisa diambil manfaatnya, baik itu air yang ada di dalam tanah maupun yang di atas tanah, yaitu seperti ruang angkasa atau ruang-ruang yang ada di atasnya. Selanjutnya, next. Sebelum kita membahas tentang macam-macam hak tanah yang diatur dalam hukum Indonesia, kita harus memahami tentang hak penguasaan negara terhadap tanah. Nah, hak menguasai negara pada dasarnya bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Nah, hak menguasai negara tersebut memberikan wewenang untuk yang pertama, mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa. Nah, yang kedua, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Yang selanjutnya, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai air, bumi, dan ruang angkasa. Selanjutnya, mengenai atas dasar hak menguasai dari negara, ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan orang lain atau yang disebut dengan badan-badan hukum. Nah, artinya dalam negara tersebut hak menguasai yang dimiliki oleh negara tersebut diturunkan menjadi hak-hak terhadap permukaan bumi yang disebut tanah itu kepada orang-orang baik secara individual bersama-sama maupun secara kelompok yang disatukan oleh hukum, artinya badan hukum. Selanjutnya, next. Selanjutnya mengenai berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 sebagai peletakan perubahan penting atau peletakan yang paling dasar dalam pembaharuan hukum di Indonesia, terutama dalam hal pengaturan hak tentang tanah. Yang selanjutnya mengenai hak atas tanah juga yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang juga disebutkan sebagai berikut. Nah, HM Arba dalam bukunya Hukum Agraria Indonesia kemudian membagi hak individu dalam dua jenis. HM Arba tersebut juga turunan daripada pengaturan-pengaturan mengenai hak-hak macam atas tanah
yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang dibaginya menjadi 2 bagian, yaitu hak atas tanah yang bersifat primer dan hak yang atas tanah bersifat sekunder. Next. Hak atas tanah yang bersifat primer terdiri dari hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hak milik atau hak eigendom. Hak milik adalah hak turun-temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai oleh orang atas tanah. Hak ini dapat beralih dan dialihfungsikan kepada pihak lain. Hanya warga negara Indonesia lah yang dapat mempunyai hak milik. Artinya di sini terdapat limitasi untuk tidak dimiliki oleh warga negara asing. Selanjutnya, ditetapkan pula badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan persyaratannya oleh pemerintah. Orang asing yang memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan. Demikian pula dengan warga Indonesia yang kehilangan atau yang mempunyai hak milik dan kehilangan warga negaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu 1 tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan tersebut. Artinya warga negara Indonesia yang ia secara sukarela pindah kewarganegaraan selagi dia mempunyai hak atas tanah atau hak milik atas tanah tersebut, artinya secara hukum ia wajib untuk melepaskan. Nah, apabila sesudah jangka waktu yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tidak dilakukan oleh pemilik hak, tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus atau kalau bahasa hukumnya adalah batal demi hukum karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara dengan ketentuan bahwa hak-hak yang lain yang membebaninya tetap berlangsung. Artinya apabila sepanjang hak milik oleh warga negara Indonesia yang sebelum dan sesudahnya itu pindah ke warga negaraan melakukan hubungan hukumnya itu sewa menyewa, artinya sewa menyewanya tetap berlangsung sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Namun untuk hak atas tanahnya atau hak milik atas tanahnya itu akan hapus demi hukum karena memang ketentuan dari peraturan perundang-undangan apabila ia memilih warga negara asing. Selanjutnya, hak guna bangunan. Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan. Bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun atas permintaan pemegang hak dan keperluan-keperluan serta keadaan bangunannya tersebut, pemegang hak juga dapat memperpanjang hak guna bangunan dengan waktu paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang kembali. Yang dapat mempunyai hak guna bangunan adalah warga negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia serta berkedudukan di Indonesia. Hak guna bangunan dapat beralih dan dialihfungsikan kepada pihak lain. Artinya hak guna bangunan hanya hak untuk mendirikan bangunan di atas tanah, baik itu milik negara ataupun milik orang lain atau orang per individu. Selanjutnya hak guna usaha. Hak guna usaha adalah hak untuk menguasakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Dalam hal ini hak guna usaha yaitu hak tanah tersebut dikuasai oleh negara. Nah, dipergunakan baik oleh orang maupun oleh badan hukum dalam jangka waktu apabila ia dalam keadaan badan hukum yaitu jangka waktu paling lama 25 tahun yaitu dengan guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. Perusahaan yang memerlukan waktu lebih lama lagi, HGU dapat diberikan paling lama atau diperpanjang selama 35 tahun. Nah, atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya, jangka waktu HGU dapat diperpanjang kembali dengan paling lama yaitu 25 tahun. HGU diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar dengan ketentuan bahwa jika luas 25 hektar tersebut atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik sesuai dengan perkembangan zaman dan diatur oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Nah, yang dapat memiliki hak guna usaha yaitu adalah warga negara Indonesia. Yaitu yang kedua adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Selanjutnya mengenai hak pakai. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari yang pertama tanah yang dikuasai langsung oleh negara yang memberikan wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang, atau yang kedua tanah
milik orang lain dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah. Artinya kalau kita bandingkan dengan hak pakai dan hak guna bangun, hak guna usaha, tanah tersebut adalah juga milik negara. Namun yang menjadi titik tekan pembeda adalah hak pakai dia juga bisa tidak melakukan atau tidak didahului oleh perbuatan hukum perjanjian. Sedangkan hak guna usaha yaitu wajib dengan menggunakan perbuatan hukum, yaitu mengenai perjanjian atau sewa menyewa atau perizinan. Nah, selanjutnya mengenai hak pakai juga dibebankan atau diberikan atas negara atas tanah dengan hak pengelolaan yang diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan usul pemegang hak pengelolaan. Hak pengelolaan sendiri adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagiannya dilimpahkan kepada pemegangnya. Yang dapat mempunyai hak pakai adalah WNI, orang asing yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Nah, hak pakai ini dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun selanjutnya. Nah, diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan atau tidak terbatas selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu. Hak pakai yang diberikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas atau yang tidak ditentukan, yaitu diberikan kepada departemen, lembaga pemerintah non-departemen, dan pemerintahan daerah. Contohnya seperti lembaga-lembaga kementerian, lembaga-lembaga seperti di bawah kementerian, dirjen, dan lain sebagainya, yaitu kantor-kantor Forkopimda atau pemerintahan daerah, baik bupati, DPR, dan lain sebagainya. Nah, yaitu selanjutnya yang dapat diperuntukkan dengan jangka waktu yang tidak ditentukan adalah perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional seperti misal WHO, seperti misal kantor duta negara tetangga atau negara sahabat. Nah, selanjutnya adalah badan keagamaan dan badan sosial. Selanjutnya hak sewa. Hak sewa ini adalah hak seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain atau keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa. Pembayarannya dapat dilakukan dengan cara kontrak atau diangsur dengan cara kontan atau diangsur-angsur. Yang dapat mempunyai hak sewa adalah WNI, WNA yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia, badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Artinya hak sewa ini didahulukan dengan perjanjian atau perbuatan hukum secara keperdataan. Selanjutnya hak mengenai pembuka tanah atau dan hak memungut hasil hutan. Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia, dan biasanya hak membuka tanah dan memungut hasil hutan itu dibebankan atau diberikan kepada hak masyarakat adat yang saat ini masih diakui dalam hukum Indonesia. Nah, hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan diatur dengan peraturan pemerintah dengan menggunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak atas milik atas tanah tersebut. Artinya hak membuka tanah tersebut hanya dapat dan dipergunakan untuk memungut hasilnya saja, bukan secara serta-merta nantinya akan jatuh atau meningkat menjadi hak milik. Nah, selanjutnya mengenai hak individual atas tanah yang bersifat sekunder. Sebelumnya primer, sekarang yang sekunder, yaitu adalah menurut H.M. Arba dalam bukunya yang sama menerangkan bahwa hak sekunder adalah hak yang mengandung sifat yang bertentangan dengan undang-undang karena mengandung unsur pemerasan dan penindasan sehingga diusahakan hapusnya dalam waktu singkat. Contoh hak seperti ini adalah hak gadai tanah, hak usaha bagi hasil, hak sewa atas pertanian, dan hak menumpang. Artinya yang perlu ditekankan adalah sebenarnya sifat hak individual atas tanah, sifat hak individual yang bersifat sekunder ini adalah turunan daripada hak yang bersifat primer. Namun, karena ada perjanjian sebelumnya atau karena memang pemiliknya atas kehendak pribadinya, ia menggunakan atau melakukan hubungan hukum untuk menggadaikan dengan jangka waktu tertentu atau hak guna usaha, yaitu dengan melakukan perjanjian dengan waktu tertentu. Nah, hak gadai misalnya dia itu
beralih kepemilikannya ke pemegang gadai selama utang atau perjanjian utang piutang itu belum lunas. Nah, selanjutnya yang patut diperhatikan dalam artikel perbedaan peralihan dengan pembebanan atas tanah, praktisi hukum Irma Devita Purnamasari memilih pendapat yang berbeda mengenai hak penggolongan atas tanah primer dan sekunder ini. Menurutnya, hak atas tanah primer terbatas pada hak yang diberikan langsung oleh negara, seperti hak milik, HGU, HGB, dan hak pakai. Sementara hak atas tanah sekunder adalah hak yang timbul atau dibebankan di atas hak tanah yang sudah ada, mencakup HGU, HGB, hak pengelolaan, hak sewa, hak membuka tanah dan memungut hasil, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, hak gadai dan hak tanah dan hak gadai tanah dan hak tanggungan. Selanjutnya, next. Nah, mengenai pembahasan dari subtema ya atau submateri pokok pembahasan yang telah disampaikan oleh saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembahasan mengenai subtema dari larangan-larangan kepemilikan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilakan kepada Nur Azizah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang larangan-larangan kepemilikan. Ketentuan terdapat dalam pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau UPA bahwa hanya warga negara Indonesia dapat memiliki hak milik. Ketentuan tersebut mengatur bahwa warga negara asing tidak dapat memiliki hak milik atas tanah dan atau bangunan dengan status hak milik. Sedangkan warga negara asing hanya memiliki hak atas tanah berupa hak pakai dan hak sewa untuk bangunan. Kedua hak ini juga berlaku untuk warga negara Indonesia. Kalau kita melihat subjek hak sebagaimana yang diatur pada pasal 16 UU PA, ternyata hak yang terkuat dan terpenuhi adalah hak milik. Next. Adapun untuk hak sewa bangunan, warga negara asing memiliki hak kepemilikan tempat tinggal atau hunian dengan beberapa ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015. Peraturan pemerintah ini mengatur tentang pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkependudukan di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama adalah orang asing dapat memiliki rumah tempat tinggal atau hunian di atas tanah hak pakai. Yang kedua, rumah tunggal atau satuan rumah susun diperoleh dari pembelian unit baru. Yang ketiga, orang asing dapat memiliki rumah atau tempat tinggal hunian jika orang asing tersebut mempunyai izin harus memiliki izin tinggal di Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat adalah kepemilikan rumah tempat tinggal atau hunian dimaksud dapat diwariskan. Next. Jangka waktu hak pakai bangunan atau tanah bagi warga negara asing ditetapkan dengan dua ketentuan, yakni jangka waktu yang disepakati tidak lebih dari 30 tahun dan pemberian hak pakai dapat diperpanjang paling lama 20-30 tahun sesuai kesepakatan dengan pemegang hak atas tanah. Dan perpanjangan dan pembaruan jangka waktu hak pakai dilaksanakan sepanjang warga negara asing tersebut memiliki izin tinggal di Indonesia. Dan materi ketiga tentang siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak memiliki tanah di Indonesia akan dijelaskan dengan teman saya. Silahkan. Baik, dipersilakan kepada pemateri yang ketiga, yaitu siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak memiliki tanah di Indonesia, akan dijelaskan oleh Berlian. Dipersilakan kepada Berlian. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak memiliki tanah di Indonesia. Berdasarkan pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang penunjukan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, badan-badan hukum yang dapat memiliki hak milik atas tanah antara lain yang pertama, bank-bank negara, yang kedua, perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian, yang ketiga, badan-badan keagamaan, dan yang terakhir, badan-badan sosial. Next. Hak milik atas suatu tanah merupakan induk dari hak guna bangunan, hak sewa bangunan,
dan juga hak pakai, di mana hak milik tersebut hanya dapat digunakan oleh warga negara Indonesia atau WNI. Orang asing tidak diperbolehkan menguasai tanah dengan hak milik, seperti yang diatur pada pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria, di mana apabila orang asing mendapat hak milik, maka tanah tersebut dikuasai oleh negara. Hal ini untuk mengurangi adanya kepemilikan atas tanah oleh orang asing, karena selain menjaga agar tanah hak milik warga negara Indonesia tidak menjadi tanah milik orang asing, kepemilikan atas hak milik juga membantu warga negara Indonesia agar dapat memanfaatkan tanah hak miliknya untuk menunjang kehidupannya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Berlian. Selanjutnya mengenai penggunaan dan pemanfaatan tanpa izin pemiliknya serta penyelesaiannya bagaimana itu akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Sherin Adriani dengan tim 19. Persilakan kepada Sherin. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ketentuan larangan dan penyelesaian soal pemakaian tanah tanpa izin. Yang pertama, pengertian pemakaian tanah tanpa izin, yaitu pengertian pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atas kuasanya adalah menduduki, mengerjakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara maupun perseorangan atau badan hukum dengan tidak seizin pejabat yang berwenang maupun orang atau badan hukum yang berhak atas tanah itu. Larangan memakai tanah tanpa izin ini telah diatur dalam Perpu nomor 51 tahun 1960. Pemakaian tanah tanpa izin mengakibatkan terjadinya pemakaian tanah yang tidak teratur dan melanggar tata tertib sebagaimana sering terjadi di beberapa tempat. Tanah tersebut ditempati begitu saja tanpa memperdulikan peruntukan tanahnya. Hal ini berhubungan dengan menghambatnya pelaksanaan rancangan tata guna tanah terhadap peruntukan penggunaan tanah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Dalam hal penggunaan tanah tanpa izin, pemerintah daerah setempat berhak memerintahkan kepada pemakainya untuk mengosongkan tanah yang didudukinya itu jika memang terhadap penggunaan tanah tidak sesuai dengan rencana tata guna yang telah ditetapkan. Selanjutnya mengenai penyelesaian tanah tanpa izin, upaya hukum terhadap penyelesaian penggunaan tanpa izin ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 terdapat dalam beberapa pasal, yaitu pertama mengenai wewenang dan hak penguasa daerah yang terdapat pada pasal 3 dan 4. Pasal 3 berbunyi ayat 1, pengusaha daerah dapat mengambil tindakan-tindakan untuk menyelesaikan pemakaian tanah yang bukan perkebunan dan bukan hutan tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah yang ada di daerahnya masing-masing pada suatu waktu. Penyelesaian tersebut pada ayat 1 pasal ini diadakan dengan memperhatikan rencana peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan. Yang kedua, selanjutnya pasal 4 yang berbunyi, dalam rangka menyelesaikan pemakaian tanah sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 3, maka penguasa daerah dapat memerintahkan kepada yang memakainya untuk mengosongkan tanah yang bersangkutan dengan segala barang dan orang yang menerima hak daripadanya. Pasal 4 ayat 2, jika setelah berlaku tenggang waktu yang ditentukan di dalam perintah pengosongan tersebut pada ayat 1, perintah itu belum dipenuhi oleh yang bersangkutan, maka penguasa daerah atau pejabat yang diberi perintah olehnya melaksanakan pengosongan itu atas biaya pemakai tanah itu sendiri. Yang kedua, mengenai penyelesaian pemakaian tanah perkebunan dan hutan milik negara yang terdapat dalam pasal 5 yang berbunyi, pemakaian tanah perkebunan dan hutan akan diselesaikan menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agraria setelah mendengarkan Menteri Pertanian. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam ayat 1, maka Menteri Agraria dengan
mendengarkan Menteri Pertanian, dapat pula mengambil tindakan-tindakan untuk menyelesaikan pemakaian tanah-tanah perkebunan dan hutan tanpa izin yang berhak atau kuasanya. Di dalam menggunakan wewenangnya sebagai yang dimaksud dalam pasal ini, maka mengenai penyelesaian pemakaian tanah perkebunan Menteri Agraria harus memperhatikan kepentingan rakyat dan pemakai tanah yang bersangkutan, kepentingan penduduk lainnya di daerah tempat letaknya perusahaan kebun dan luas tanah yang diperlukan untuk perusahaan itu untuk menyelenggarakan usahanya, dengan ketentuan bahwa terlebih dahulu harus diusahakan tercapainya penyelesaian dengan jalan musyawarah dari pihak-pihak yang bersangkutan. Yang ketiga, mengenai denda pada pemakaian tanah tanpa izin, terdapat pada pasal 6, yaitu dengan tidak mengurangi berlakunya pasal 3, 4, dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp5.000. Dalam huruf A, barang siapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut pasal 5 ayat 1. B, barang siapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah. C, barang siapa menyuruh, mengajak, membujuk, atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam pasal 2 atau huruf B dari ayat 1 ini. Dan D, barang siapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut dalam pasal 2 huruf B dari ayat 1 pasal ini. Ayat 2, ketentuan mengenai penyelesaian yang diadakan oleh Menteri Agraria dan Pengusahaan Daerah dapat memuat ancaman pidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp5.000 terhadap siapa yang melanggar atau tidak memenuhinya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Sherin Adriani atas penjelasan dari materi yang terakhir. Sekian dari kelompok kami, kelompok 6 mengenai pembahasan dari ketentuan hak atas tanah tanpa kepemilikan. Mengenai hak atas tanah tentang kepemilikan dari tanpa izin dari kelompok kami sebagai kelompok 6 tentang tugas ujian akhir semester Hukum Agraria 2022. Saya selaku moderator, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan baik tutur kata dan perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.